Bismillah, kita lanjut lagi. Sya, ya. Ingatin, sya harus bedakan. At-tafashi, dia memiliki udaranya menyebar di rongga mulut. Itu sifatnya. Makanya dia tebal. Sya, sya, sya. Asyhadu an la a'udzu billahi syaitonir rajim. Pokoknya bedakan antara sya dengan sa. Sa, sya. Itu beda. Ya, sya. Nah, pertama ja, sya, kedua ya, yang ketiga ya. Ya goirul madiyah. Nah, ya yang tidak panjang. Kalau ya yang tadi panjang itu keluar dari mana? Ronggamu, rongga mulut. Ya, qila, ya. Nah, kalau ini, kalau ya biasa, dia tidak panjang, maka keluarnya dari tengah-tengah lidah. Dengan apa? Tengah langit-langit atas. Ya, ya. Coba rasakan. Ya, ya, Ya. bayi. Ya, ya. Ayo ikutin bareng-bareng. Ya, bayi. Ya Ya. Yubai. Ya, Ya bayi. Yubai. Baik. Ya Ya Yubai. Yubai. Ya, bayi. Ya Yubai. Ya Ya Yubai. Yubai. Itu. Pokoknya dia tengah-tengah lidah kita rasakan tengah lidah dengan langit-langit atas. Iya, iya. Seperti ini dia posisinya. Ya, 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 sya, ja. Nah, itu keluarnya dari tengah lidah. Kalau tadi pangkal lidah yang pertama, yang paling atas apa? O. Di depan ko apa itu? Ka. O, ka. Habis itu tengah-tengah. Koka. Ja, sya, Ya. 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 Ja, sya, ya. Itu satu tempat. Saya. Ja, sya, ya. Tetapi ntar memiliki sifat yang berbeda. Kalau sya tadi at-tafashi, ya. Tafashi menyebar. Sya. Ja, sya, ya. Nirrajim, jim, sya. Minasyaitonirrajim. Ya, misal. Iyaka, na'budu wa iyaka, ka, ya, ya. Nah, itu tengah-tengah lidah. Berarti tengah-tengah lidah ada berapa hurufnya? Ada Ya. tiga. Tiga. Pertama ja, sya, Ya. dan Sa. ya. 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 Oke, selanjutnya. Dan sekarang ujung lidah. Nah, tadi kan udah paling pangkal, paling atas tadi. Habis itu tengah, paling atas O, ke atasnya lagi depan O, ke atasnya lagi yaitu atau tengah-tengah yaitu ja, sya, dan ya. Habis itu baru ujungnya. Nah, sekarang ujung lidah. Ini. Nah, ini kadang keliru juga. Itu kadang dia ujung lidahnya kadang kegigiin, digigit. Atau da juga. Nah, itu maka harus bedakan. Ya, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Mana pangkal gigi seri atas? Atau tempat munculnya gigi seri atas. Itu pas ditempelkan di situ. Ya, ya. Seperti da, ta. Nah, ujung lidah ini, dia ke pangkal gigi ini. Dia tempelkan. Data, ta, data, ta, data, 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 data. Pokoknya posisikan ujung lidahnya. Itu kadang orang itu dia nggak ditempelkan ke pangkal gigi seri atasnya. Misal biasanya ta. Kadang dia agak atas juga ta agak atas. Pokoknya posisinya itu ujung lidah dan gigi seri atas. Posisikan ya. Ikutin bareng-bareng titubat. Titubat. Juga ntar memiliki sifat hamas. Itu ada hembusan nafas. Ya. Makanya ada orang kayak baca nah, hati-hati juga itu. Ketika pakai hamas jangan jadi C. Nah, itu kadang orang sering keliru. Makanya posisikan dulu ke makhorijul hurufnya. Ta dulu. Ta baru keluar sifatnya. An'am, ta, an'am, at. Posisikan dulu ke makhrajnya
baru sifatnya lah pakai. Ya jangan langsung sifatnya. Kadang orang ac, nah, harusnya tak malah jadi c. Ac. Nah itu udah keliru itu. Misal terlalu fasih, nah, itu udah kebablasan. Misal apa? An'amta an'amta an'amta. Nah, ca. Ada juga itu ac malahan. Harusnya ac itu ac. Awas, hati-hati. Itu kadang keliru. Mungkin saking enaknya jangan sampai. Nah, at, nah, ikutin bareng-bareng. Tubat, Tubat. an'amta, an'amta alaihim, Alaihim. tubat, tubat. Nah, selanjutnya dal juga sama posisinya, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, posisinya sama. Hanya ujung lidah ini ke gigi, pangkal gigi seri atas tempelkan. Ada, wala, minas samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, mad. Nah, ikutin bareng-bareng. Dubad. Dubad. Dal juga memiliki sifat apa? Qalqalah, yaitu pantulan, khususnya ketika dia apa? Berharokat sukun. Ada, dubad, bad, ya. Dubad. Posisikan, ayo ikutin bareng, posisikan dulu ujung lidahnya ke pangkal gigi seri atas. Dubad. Dubad. Selanjutnya yaitu po juga sama posisinya, dia ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Po juga dia memiliki sifat tebal. Dan kolkolah juga bapo. Coba. Sirotol ladzi ini kita antar pokoknya latihan di Al-Fatihah antar kita. Karena Al-Fatihah ini wah kita antar latihan di Al-Fatihah. Kenapa latihan di Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini termasuk Ummul Quran dan termasuk rukun sholat juga, dan itu kita bacanya harus sempurna. Apalagi ntar kalau misalkan kita jadi imam. Kita semua kan ini imam, ya. Laki-laki akan menjadi imam, maka itu baca Al-Fatihahnya harus betul dan sempurna. Dan harus bacanya bagus. Harus sempurna dengan sesuai makharijul huruf. Kenapa? Karena rukun. Karena kalau tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah dan tidak jadi batal. Maka harus disempurnakan. Apalagi ntar kita akan menjadi imam. Ya, dan itu kadang masih banyak lah. Ya, masih banyak yang maksudnya imam yang belum sempurna bacanya, tapi dia sudah ya jadi imam. Maka itu harus kita latihannya di Al-Fatihah itu. Ya, terus Bismillah, ya. Ntar kita kalau udah belajar semua makharijul huruf. Ya, ikutin bareng-bareng. Bapo. Sudah? Ya, berarti tadi yang paling atas itu apa? Qaf, ke atasnya lagi K, yang tengah-tengah tadi apa? Ja, Sya, dan
Ya. 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 Habis itu ujung lidah ada 3 yang sekarang ta, da, po. Ta, da, po. Nah, ikutin. Berarti udah berapa tuh? Udah 8 huruf lisan kita pelajarin. Dari pangkal paling atas, habis itu di atasnya ada ka, di tengah-tengah ada ja, sya, dan ya. Habis itu ta, da, po. Ta, da, po. Ta, da, po. Ingat-ingat? Nah, ta, da, po. Nah, ntar ketika membaca, makanya ntar ketika membaca Al-Quran, usahakan kita rasakan dulu nih makhorijul hurufnya. Bisa ketika keluarnya dari lisan, dari bibir, dari tenggorokan, rongga mulut, kita rasakan dulu. Biar apa? Biar terbiasa dulu. Ntar kalau sudah terus, kita sudah tahu posisinya, itu udah otomatis itu. Insya Allah tidak akan keselio. Makanya ntar ketika baca tuh, ini kita lebih baik pelan-pelan. Pelan-pelan dulu kita pelan-pelan. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita terus, kita rasakan posisinya di mana. Setelah itu, kalau udah sering kita sudah pas, sudah karena sering nyoba, sudah tahu merasakan, oh posisinya ini udah sempurna, baru. Itu insya Allah tidak akan salah. Dan habis itu, usahakan kita membaca kepada orang yang sudah sempurna ataupun yang bacanya lebih baik dari kita. Itu biasakan baca aja ke orang. Saya sampai sekarang pun ketika menemukan ya syekh, ustadz yang ahli qiraah atau makhorijul hurufnya bagus, itu saya baca biasanya. Ya Ustadz Iqra Ismaili apa dengarkan saya, maksudnya coba apakah sudah benar ataupun tidak. Misal Bismillah, A'udzubillah, nggak apa-apa, kita baca apa aja Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lain. Habis itu kita kan minta evaluasi apa nih yang kurang. Makanya biasakan seperti itu. Ya, ketika kita menemukan ada orang yang lebih baik dari kita bacaannya, usahakan kita minta baca. Walaupun siapapun itu, pokoknya mahir bacanya, makhorijul hurufnya sempurna, tajwidnya, kita usahakan. Karena itu buat apa? Jadi evaluasi diri kita. Mungkin menurut kita baik, menurut dia belum tentu baik. Ya, mungkin ntar ada yang salah. Habis itu ntar kita tahu, oh ternyata kita salahnya di sini. Belum sesuai dengan makhorijul huruf. Sifatnya belum sempurna. Ataupun kita rekam nih, misal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, pokoknya kita rekam, habis itu kita dengerin, oh di mana nih. Nah, insya Allah kalau udah seperti itu bakal merasakan, oh ini sudah sebut. Dan kadang kita kalau misal udah mendengar orang lain, misal orang lain nih baca, oh tuh ini masih kurang, itu nggak apa-apa, kita perbaiki. Namanya kebaikan, khususnya anak-anak kita, saudara kita, istri kita, ataupun keturunan kita, cucu kita, semuanya, keluarga kita dulu. Kita ajarin, nih baca huruf sesuai makhorijul huruf seperti ini, caranya seperti ini. Makanya ini sangat penting sekali. Ya, ujung lidah sudah, sekarang selanjutnya ujung lidah. Tadi kan ujung lidah yang di pangkal gigi seri atas. Sekarang ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri atas. Nah, ujung 2 gigi seri atas. Nah, ini gigi seri ini nempel, ujung lidahnya ke sini. Misal seperti sa, 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 sa. Nah, ini ujung lidahnya itu posisikan ke ujung 2 gigi seri atas. Sa, sa. Tadi kan kalau da itu di atasnya, di pangkalnya. Sekarang yang digigit atau ditempelkan, bukan digigit, ditempelkan. Sa, za, zo, ta, za, zo. Ikutin bareng-bareng. Sa, sa. Subat. Subas. Al-hadithu. Subat. Subas. Itu pokoknya ujung lidah
dia ke gigi seri ini. Itu harus ditempelkan. Karena kalau tidak ditempelkan, itu tidak sempurna. Sa, sa. Itu kadang keliru antara sa dengan sa. Ya. Misal, di Al-Fatihah adanya sa ya. Misalnya apa? Yalhaz, sa. Pokoknya ketika sa itu, ujung lidah ini, dia ke gigi seri atas. Tempelkan. 2 gigi seri atas. Sa, talasa, hadithu, al hadithu, sa. Ya, itu posisinya. Dan yang kedua, za juga sama seperti sa. Dia ujung lidah dengan 2 gigi seri atas. Za, ya. Itu kadang keliru dengan za. Itu kadang sama dia menempatkannya. Itu bedakan. Kalau da tadi di pangkal gigi seri atas, kalau ini dia dengan 2 gigi serinya. Langsung dengan gigi serinya. Da, idza, za, az, iz, qala, za, zalikal kitabu la, za. Ya. Itu ujung lidah dengan 2 gigi seri atas. Habis itu selanjutnya zo. Zo juga sama posisinya. Ujung lidah dengan 2 gigi seri atas. Ditempelkan zo. A'udzu billahi udah ada tuh zo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, zo, az-zalamu, zo, ya. Ikutin bareng-bareng, za sekarang. Zazizubad. Sekarang zo, zizu. Az, Nah, itu ini 3 huruf ini. Ujung lidah dengan 2 gigi seri atas. Pertama tadi apa yang paling pangkal, paling atas? Ko. Ke atasnya lagi ka. Yang tengah-tengah tadi apa aja? Ja, sya, dan ya. Habis itu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Da, ta, ko. Habis itu ujung lidah dengan gigi seri atas apa? Ta, ko. 3. Berarti udah berapa tuh? 3, 9, udah 11. 11 ya. Iya 11. Nah, selanjutnya tinggal 5 huruf lagi nih. Selanjutnya ujung lidah itu dengan 2 gigi seri bawah. Lihat. Kalau tadi kan yang tadi ta, o, da itu dengan gigi seri, pangkal gigi seri atas. Ya. Sekarang ini ujung lidah dengan 2 gigi seri bawah. Bagaimana posisinya? Ini ujung lidah ini dia posisikan ke gigi seri bawah. Za nih. Kayak ini. Kalau tadi kan kayak ta, po, da itu ke atas. Terus kalau yang ke giginya ta, za, zo. Sekarang za. Nah, ini dia ujung lidah ini ke bawahin. Nggak boleh ke atas, nggak boleh ke tengah. Pokoknya harus ke bawah ujung lidah. Za, posisinya seperti ini. Za, sa. Nah, sa. Nah, itu beda. Sa, sya. Udah beda. Kalau sya tadi di tengah. Kalau sa, ini ujung lidah dia di bawah. Sa, za. Ikutin bareng-bareng. Za, zi, zu, az. Idza zulzilatil ardh. Coba.
إذا زلزلت الأرض Idza zulzilatil ardu. إذا زلزلت الأرض Misalkan inna anzalna. Coba. Za ya. Selanjutnya sa. Nah, so itu dia memiliki sifat yaitu sofir. Apa itu sofir? Sofir itu suara yang tajam yang keluar dengan kuat. Makanya ketika kita menyebut za, sa, so itu ada keluar yang tajam, suara yang begitu tajam dan kuat. Dari mana? Dari ujung lidah dan gigi seri bawah. Nah, karena dari situlah maka ntar ketika nyebut za itu dia agak kuat dia keluarnya. Ya, ada suara tambahan yang keluar seperti sa, bis. Nah, bismillah, sa, ya, seperti sa. Sa juga itu ujung lidah ke pangkal gigi seri bawah. Ke dua gigi seri bawah. Sa, bismillah. Bismillah. Ikutin bareng-bareng. Sa, si, su. Sasisu Sasisubas. Sasisubas Sekarang sya. Syashishubas. Sasisubas Gimana? Sudah bisa bedakan antara sya, sa? Beda ya? Beda, Ustaz. Nah, sa pokoknya dia ujung lidah ke dua gigi seri bawah. Dan itu dia memiliki suara tambahan yang tajam, yaitu sofir. Sifatnya sofir. Za, sa, so juga. Ya, sama. Nggak ada tambahan. Seperti bismillah, bis. Nah, habis itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, harus ada tambahan. Tidak mus. Tidak biasanya mus. Harus mustaqim. Coba ikutin. Bismillahi. Bismillahi Minasyaitoni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Enggak ada itu. Coba ihdinas siratal mustaqim. Coba. Mustaqim. Pokoknya posisikan ketika menyebut sa, sya itu harus dibedakan. Ya. Terus ntar ketika dalam membaca di Al-Fatihah itu banyak tuh huruf sa, bismillah, siratal mus. Ada kadang orang mush, itu jangan sampai. Ada juga bish, jangan bis, tapi bis udah beda. Karena posisinya, kalau posisinya sudah sempurna, maka yang keluar pun akan sempurna dan akan beda. Ya, makanya ketika menyebut huruf sa, itu posisikan ujung lidah dengan gigi seri bawah. Habis itu selanjutnya huruf sod, sin, zai, sod. Nah, ini juga kadang sod ini keliru. Biasanya sod itu nyebut dia dengan bibir, enggak? So, ya enggak? So. Nah, itu salah. Yang betul apa? Ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. So, biasa aja. Dia bibir tidak maju karena bukan dari bibir. Ya, ada yang biar kelihatan fasih banget. Ihdinas siratal. Tidak bisa. Ya, sebenarnya siratal. Makanya ketika nyebut so itu kadang agak sama dengan sa karena emang posisinya sama, tetapi beda. Tetap ya sifat so si. Kalau si
Nih sa, so. Ya, so. Ya, bedakan. Dan so ini yang harus diingat, tidak dari bibir. Tidak dari bibir. Kadang orang bilang ini so. Nah, itu yang salah. Nah, jangan sampai. Itu kadang itu masih banyak orang keliru. Ya, so itu keluar pasti orang taunya dari bibir. So itu keluarnya dari ujung lidah. Dengan mana? Seri bawah. Makanya posisikan. Ikutin bareng-bareng. So, si, su. So, si, su. Si, su. Ketika nyebut domah, apapun hurufnya itu, domah pasti monyong. Karena namanya domah pasti dimonyongkan, nggak bisa. Misal nyebut domah, su, nggak bisa. Makanya huruf apapun itu ketika domah pasti monyong. Ya, tetapi bukan dari begitu dari bibir. Ya, dari bibir betul, tetapi sesuaikan dulu dengan makhrajnya. Seperti so, su. Nah, su juga tetap ujung lidahnya itu ke gigi seri bawah. So, su. Nah, makanya ada juga waktu saya latihan itu, waktu saya belajar, coba katanya taruh silet kalau nggak pisau di sini di bibir. Nah, kalau masih bibir kita luka, nah itu berarti masih kurang sempurna itu huruf sodnya. So, karena dia bibirnya tidak maju. Ya, huruf so, si, siratal ladina, ya. Perhatikan, pokoknya itu di so itu. Jangan sampai keliru dengan bibir, dan itu sering terjadi, masih banyak. Ah, so, ihdinas sirat. Kan kadang orang pin kelihatan fasih, ihdinas sirat dimonyong-monyongin. Nah, itu pada salah itu. Sebenarnya siratal ladzina. Ya, karena yang sempurna yang betul itu keluarnya dari ujung lidah dengan gigi seri bawah, ya. Makanya ntar ya bisa dilatih depan kaca so, depan HP misal so, ya. Nah, pokoknya kalau enggak ya mau lebih ekstrim lagi dengan pisau. Kalau nggak silet, nah itu lebih ekstrim lagi. Kalau masih luka berarti masih salah itu soundnya. Itu. Berarti perbedaannya dengan sin apa, Ustaz Afwan, Ustaz? Nah, bedanya apa ya? Dia makanya kadang sama juga, bedanya mungkin pas ketika keluarnya sa, sa. Coba rasakan sa, sa, ini so nih. Sa. Bedanya suaranya ya pas keluarnya. Tapi memang kadang kalian keliru juga itu dengan sa. Bisa siratal ladzi Nah, tapi beda ketika dia keluar suaranya itu. Ya, posisinya tetap sama. Ya, misal bismillah, itu sa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzi sirata. Itu beda nggak coba keluarnya yang saya sebut tadi? Nih. Beda, Ustaz. Beda ya. Iya, beda. Si. Si. Kalau dia kalau sa itu dia lebih jelas. Sa. Kalau so. Nah, itu di situ bedanya. Makanya itu emang kadang emang kalian keliru itu. Ya, mungkin karena kita sudah tahu posisinya makhrajnya bahwasanya di ujung lidah dengan gigi seri bawah, tapi kadang keliru dalam menyebutkannya. Makanya itu harus terus dilatih insyaallah. Melatih di huruf Al-Fatihah itulah insyaallah. Itu ada. Nah, selanjutnya biar selesai. Nah, 4 huruf lagi. Ini waktunya udah lewat, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi atau mau sudahi saja? Tanggung ya, Ustaz ya. Tapi ntar dapat kelamaan juga nih. Itu udah 5:30. Nggak apa-apa, kita sampai sini aja. Habis kita sekarang yang tadi sudah kita sampaikan, pokoknya saya pesan diulangi, sering dicoba,
ya depan kaca, sering dicoba di Al-Fatihah lah. Pokoknya ketika baca itu rasakan dulu nih makhorijul. Nggak apa-apa kita terbata-bata, pelan kita rasakan. Pokoknya kalau sudah setelah itu, karena gini, saya merasakan juga, karena kalau kita tidak dibetulkan dari sekarang, khususnya ntar Bapak misal mengajari anak, itu kalau tidak dibetulkan dari sekarang, itu akan kebiasaan ke depannya pun ya udah bacanya seperti itu. Makanya ketika kita sudah sering mengucapkan, itu bakal susah untuk merubahnya. Nah, makanya ya sekarang yang sudah belajar ataupun yang belum, yang baru belajar, nah, usahakan kita nggak apa-apa pelan-pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba-coba dulu. Pokoknya kita samakan. Setelah itu, setelah sudah diulangi, baru kita minta ngedengerin rekaman-rekaman misalkan yang imam-imam Haramain, bagaimana bacaannya, kita ikutin. Ataupun yang kalau mau Bapak lihat, yang saya rekomendasikan, yang beliau termasuk Ahlul Qiraah dan Makhorijul Hurufnya, masih ini, dan bukunya dipakai juga, Syekh Aiman Suwaid. Itu Makhorijul Hurufnya, Masya Allah. Antum buka aja di YouTube, Syekh Aiman Suwaid. Itu banyak. Ntar antum, nah disitulah misal, klik aja, huruf shod, bagaimana? Dengerin. Ntar beliau itu dibaca, dilatih, diulang-ulang, so. Ya, itu aja. Pokoknya sering-sering. Saya pun masih belajar sampai sekarang pun. Ketika ada apapun, pokoknya saya masih terus. Karena kita belum ada yang sempurna ya. Terus belajar terus. Mungkin itu saja ya dari kita cukupkan dan usahakan kalau bisa dihafal biar lebih afdal dan biar kita lebih tahu. Ya, karena membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Kalau mempelajarinya fardu kifayah. Tetapi membaca dengan tajwid itu lazimun, hatmun, wajib. Pokoknya wajib. Karena ketika kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid, apa itu tajwid itu? Sesuai dengan makhorijul huruf, dengan sifatnya, dengan panjang pendeknya. Itu yang bacaan sempurna seperti itu. Ya, maka kita akhiri dengan mengucap kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Udah kita akhiri? Tidak ya, insya Allah kita bertemu dengan minggu depan, kita melanjutkan, habis itu ntar kita belajar sifat, habis itu ntar masuk ke materi, tajwid-tajwidnya. Ya, terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.